Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. La udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan, para asatiz, para Bapak Ibu yang sama-sama kita sedang belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa dalam amal. Ini merupakan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, wa ala ni'matil Islam, dan nikmat Islam, wa ala ni'mah sihhah wal afiyah, dan nikmat sehat wal afiyat. Baik para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pendidikan adab doa dari kitab Adab Sehari-hari dan juga dari kitab Sihamul Isabah fi ad-da'awatil mustajabah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat berjasa untuk umat Islam. Beliau sangat risau, peduli kepada umat Islam, sehingga kehidupan beliau diwakafkan seluruh umurnya untuk memberikan jasa kepada agama dan umat Islam. Sehingga karya-karya beliau mencapai 720 kitab. Salah satunya kitab yang sangat dikenal oleh masyarakat di kalangan ulama, yaitu Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ini salah satunya adalah Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kali ini kita akan belajar kitab Sihamul Isabah. Anak panah yang mengena fid da'awatil mustajabah, dalam doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para asatiz, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana adab yang sudah disusun oleh Imam Suyuti. Kemarin sudah disampaikan dan kita simak ada 7 adab besar. Kemudian ada 2 poin bagaimana sikap kita sebagai orang yang berdoa. Kemudian yang kedua poinnya adalah mencari waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Makanya Imam Suyuti mengatakan tarsudu al-awqat al-azminah asy-syarifah, mengawasi, mencari waktu-waktu yang mulia, wal amkinah, dan juga tempat-tempat yang makbul. Nah, kali ini kita akan masuk kepada al-faslu tsalitsu, bab ketiga,
fima yarji'u ilal amakini, pada apa yang kembali kepada tempat-tempat. Maksudnya poin sekarang kita akan membahas tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah saat kita berdoa. Hadis yang pertama, an Jabirin ibni Abdullah qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, ia berkata, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa fi hadzal masjid, di masjid ini. Masjid apa? Masjidul Fathi yaumal isnaini wa yaumas sulasai, yaitu Masjid Al-Fath. Ini masjid Khandaq yang dibangun saat perang Khandaq. Yaumal isnaini wa yaumas sulasa, pada hari Senin dan hari Selasa. Jadi ini masjid dibangun untuk mengenang perang Khandaq. Nabi doa di hari Senin dan Selasa di masjid itu. Wa yaumal arbi'ah, dan di hari Rabu. Fastujiba lahu bainas salataini, maka dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua salat, min yaumil arbi'ai, pada hari Rabu. Jadi tempat yang makbul yang di hadis pertama ini kita mendengar dan kita menyimak bahwasanya kalau kita datang ke Saudi atau ke Madinah dan Makkah, kita cari masjid tempat perang Khandaq, di sana ada Masjid Al-Fath, maka di sana kita berdoa, insya Allah kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Jabir, Sayyidina Jabir mengatakan, walam yanzil bi amrun muhimmun ghalizun, tidaklah menimpa kepadaku satu urusan yang sangat penting dan besar, illa tawakhaitu tilka sa'ah, kecuali aku sengajakan pada saat itu, fada'autullaha, maka aku berdoa kepada Allah di waktu punya masalah yang besar, kata Sayyidina Jabir, bainas salataini yaumal arbi'a, di antara dua sholat di hari Rabu. Nah, bisa waktu itu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Fitil kasa'ah, di waktu itu, illa araftul ijabah, kecuali aku mendapatkan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian hadis yang kedua, wa an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainar rukni wal maqami multazam. Kalau kita datang ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, maka di Ka'bah itu akan terlihat ada rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Antara rukun Yamani dengan maqam Ibrahim, jejak kaki Nabi Ibrahim, itu namanya, tempatnya adalah multazam. Bagi para asatidz yang sudah berangkat haji dan umroh, akan terbayang Ka'bah di sudutnya itu ada rukun Yamani, dan di antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim, jejak kaki Nabi Ibrahim, itu adalah multazam. Ma yad'u bihi, tidaklah seseorang, sahibu ahatin, seorang yang punya penyakit, berdoa di situ, di multazam itu, maka illa bari'a, kecuali
akan disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang punya penyakit lama menahun, tidak sembuh-sembuh, sudah ikhtiar bermacam-macam, tetapi belum mendapatkan kesembuhan, bisa kita berikhtiar datang ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, dan di situ kita bisa berdoa. Mudah-mudahan sakitnya kita atau keluarga kita yang sakit, dengan asbab doa di multazam, Allah sembuhkan. Hadis yang ketiga, ini mohon maaf, sedang kami persiapkan untuk screen materi, screen share. Selanjutnya, hadis yang ketiga, wa 'ani ibni Abbasin qala al-multazam bainar rukni wal babi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, multazam itu berada di antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Wal babi. La yas'alullaha ahadun, tidaklah seseorang memohon kepada Allah, fihi, di tempat multazam itu, syai'an illa a'tahu. Jadi kecuali pasti Allah akan berikan permintaannya ketika orang itu berdoa di multazam. Hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidina Sa'id bin Mansur dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian yang keempat, wa an Rabi'ah ibni Waqqas, dari Sayyidina Rabi'ah bin Waqqas, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu mawatina la turaddu fiha da'watu 'abdin. Tiga tempat tidak akan ditolak doa seorang hamba. Yang pertama, rajulun yakunu fil bariyah, seorang laki-laki yang berada di padang pasir. Ya. Seorang laki-laki yang berada di padang pasir, haitsu la yarahu illallah. Tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah padang pasir atau berada di hutan atau di tengah-tengah lautan, kita sendiri, tidak ada seorang pun yang lihat kita, akhirnya kita berpasrah hanya kepada Allah. Disitulah waktu doa kita dikabulkan oleh Allah. Situlah tempat yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun yakunu ma'ahu fi'atun, dan seorang laki-laki yang mana di saat itu dia bersama sekelompok pasukan perang, fayafirru anhu, tapi ada sahabat-sahabatnya yang lari dari medan perang, fayasbutu, tapi laki-laki itu tetap berjuang, mau berperang, membela agama Allah. Maka di saat itulah laki-laki itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itulah tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun yaqumu min akhiril laili, dan seorang laki-laki yang berdiri di akhir malam, bangun qiyamul lail, salat tahajud, maka tempat itulah tempat makbul. Walaupun di rumah atau di masjid atau di tengah perjalanan,
di stasiun, di bandara, di pelabuhan, kita sempatkan di akhir malam kita sholat tahajud, maka itulah tempat yang makbul doa-doa kita. Hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Abu Nuaim fi Akhbaris Sahabah, dalam kitab Akhbaris Sahabah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, al-faslur rabi'u. Poin yang keempat, fima yarji'u ila du'ai. Jadi poin keempat, kalau tadi poin ketiga tempat-tempat makbul, sekarang apa sih redaksi yang harus kita ucapkan dalam doa? Ungkapan-ungkapan apa yang kita harus ungkapkan dalam doa itu yang menyebabkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis yang pertama an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a rajulun, maka seorang laki-laki berdoa. Jadi ada seorang sahabat lagi doa. Nabi dan Sayyidina Anas lihat orang itu doa. Apa yang diucapkan dalam doa sahabat ini? Ya badi'as samawati, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendengar lafaz ungkapan doa itu, maka Nabi bersabda, atadruna bimadza da'a? Tahukah kalian dengan apa ia berdoa? Dengan ungkapan apa doanya? Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, da'allaha, dia berdoa, bismihilladzi, dengan nama Allah yang mana idza du'iya bihi ajaba, apabila dia berdoa dengan lafaz itu maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kita belajar, kita hafalkan, kita ingat-ingat. Kalau doa kita selipkan lafaz ini sebagai ungkapan merayu Allah. Ya badi'as samawat, wahai yang maha menciptakan langit. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah, engkau yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Jadi kita minta kepada Allah, sebelum kita minta, kita memuji-muji Allah, kita merayu-rayu Allah, sehingga Allah senang, Allah bahagia, hambanya sangat mengagungkannya, hambanya sangat memuji kekuasaannya. Nah ini, maka dengan lafaz ini doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tertulis dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, wa an Anasin qala, dan dari Sayyidina Anas ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas itu khadimnya Nabi, asisten Nabi yang selalu melayani Nabi. Maka beliau mengatakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qa'imun yusalli, ada seorang sahabat yang berdiri dalam keadaan salat. Falamma raka'a, ketika dia ruku', wa sajada, dan ketika sujud, wa tasyahhada, dan ketika dia tasyahud, duduk dalam tasyahud, wa da'a, kemudian dia berdoa,
Faqala fi du'aihi, maka dia berkata dalam doanya, mengungkapkan lafaz-lafaz dalam doanya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu, bi annalakal hamdu, sesungguhnya segala puji hanya untukmu ya Allah. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Badi'as samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalal, wahai yang maha agung, yang memiliki keagungan. Wal ikram, memiliki kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah, engkau maha hidup, maha berdiri sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun merespon, melihat keadaan sahabat yang doanya begitu indah, memuji-muji Allah. Laqad da'allaha, dia sungguh telah berdoa kepada Allah, bismihil a'zam, dengan nama-nama Allah yang agung. Nah ini, jadi kita belajar untuk menyelipkan pujian-pujian dengan nama-nama Allah yang agung, Ismul A'zam, dalam doa kita. Allazi idza du'iya bihi, yang mana apabila dia berdoa dengan nama-nama Allah yang agung, ajaba, Allah akan ijabah. Wa idza su'ila bihi, dan apabila dia meminta kepada Allah dengan lafaz nama Allah yang agung ini, atau pasti Allah akan berikan. Jadi kalau ada kalimat ditulis dengan kalimat fi'il madhi, tandanya ini pasti Allah akan berikan. Akhrajahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Hadis yang ketiga, wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seorang laki-laki, ada seorang sahabat yang doa, yaqulu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, as'aluka bi anna lakal hamdu, sesungguhnya segala puji milikmu ya Allah. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Al-Hannan, yang maha penyayang, Al-Mannan, yang maha memberi. Jadi Allah ini memiliki sifat Al-Hannan, Al-Mannan. Ini sifat maha kasih sayang. Badi'as samawat, engkaulah ya Allah yang menciptakan langit wal ard, dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. As'alukal jannah, aku mohon kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Ini lafaz seorang sahabat dalam berdoa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda setelah mendengar lafaz doa dari sahabat, laqad kana yad'ullaha, sungguh dia berdoa kepada Allah, bismihilladzi, dengan nama Allah, idza du'iya, apabila dia diminta dengan nama-nama ini, ajaba, pasti Allah menjawab doanya. Wa idza su'ila bihi, apabila Allah diminta dengan menyebutkan nama-nama yang agung ini,
atau pasti Allah akan berikan. Akhrajahul Hakim, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Masya Allah. Jadi kalau kita mau memuji Allah, jangan pun Allah, kita saja jadi manusia, kalau ada hasil-hasil yang kita usahakan kemudian diakui. Seorang suami hasil kerjanya diakui, dipuji-puji sama istri, senang suaminya. Seorang istri hasil masakannya nikmat, cantik, tertata, dipuji, senang itu seorang istri. Seorang ibu lihat anaknya memuji, mama ini mama yang paling baik sedunia. Itu seorang ibu senang dipuji oleh anaknya. Anak juga sama dipuji, Masya Allah, atak-atak, ini baik, raja banget ini raja. Walaupun anaknya sebenarnya ya biasa aja, tapi dipuji-puji, anaknya senang. Anak yang usia 5 tahun baru ngerti ketika dipuji, Masya Allah nak, kamu udah pintar, soleh, ganteng, senang. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji-puji dalam doa. Ya. Selanjutnya hadis yang keempat. Hadis yang keempat, wa ani bin Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dari anaknya sahabat mulia Sayyidina Abbas, anaknya juga mulia. Karena periwayat hadis ada 4 Abdullah yang memiliki riwayat. 4 Abdullah. Guru kami Syekh Irsyadul Ibad mengatakan 4 sahabat yang bernama Abdullah yang meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Arba'u Abdullah, 4 sahabat yang bernama Abdullah, aktsarur riwayatil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas. Nah, tadi Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Amr bin Hafiz. Nah, 4 orang ini yang meriwayatkan banyak hadis. Tentunya kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Hurairah, beliau yang paling banyak. Maka ketika itu beliau berkata, man nazala bihi hammun, barang siapa yang dirundung kesedihan, au ghammun, diliputi kegalauan. Alhamdulillah. Ya, cepat. Au karbun, siapa yang tertimpa kesusahan, au khafa min sultan, atau dia sedang takut kepada penguasa, fada'a, kemudian dia berdoa, biha ula, dengan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini, ustujibalahu, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kelihatannya nih wajah-wajahnya lagi dirundung masalah, lagi galau, lagi susah. Nah, ini saatnya kita baca lafaz-lafaz doa ini, kemudian doa kita, hajat kita sebutkan. Apa itu lafaznya dalam hadis ini? Disebutkan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon padamu, bila ilaha illa anta, dengan kalimat tiada yang berhak disembah kecuali engkau, Rabbus samawati sab'i, engkau adalah Tuhan yang menciptakan langit yang 7 lapis langit diciptakan oleh Allah. Wa Rabbul arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung,
Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, la ilaha illa anta, dengan kekuatan kalimat la ilaha illa, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, Rabbus samawati sab'i, pencipta langit 7 lapis langit. Wa rabbul arsyil azim wal aradin sab'i, dan pencipta bumi yang 7 lapis bumi, wa ma fihinna, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha menguasai segala sesuatu. Summa salillaha, kemudian habis kita baca lafaz-lafaz tadi, mintalah kepada Allah hajataka, mintalah segala hajat-hajatmu. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, akan ustujibalahu, dikabulkan. Pas nih kayaknya nih, pas banget nih. Yang hadir mudah-mudahan kalau ada yang lagi galau, lagi pusing, mikirin utang kontrakan, utang kredit motor, kredit rumah, mau masukin anak sekolah, ada yang bujangan lagi mikirin mau nikah, calonnya udah ada tapi maharnya belum ada. Doa dengan ini, insya Allah Allah siapkan, Allah buka pintu-pintu rizki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Selanjutnya hadis yang kelima. Hadis yang selanjutnya, wa akhrajal Hakim, diriwayatkan dari Imam Hakim, an Buraidah, dari Sayyidina Buraidah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a rajulan, mendengar seorang sahabat yang berdoa, yaqulu, berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu, bi annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. Nah, ini penegasan. Bi annaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, Allah. Jadi kalau udah lafaz Allah ini sudah meliputi semua sifat-sifat yang ada di Asmaul Husna. Jadi kalau kita mengucapkan lafaz Allah, yakin di situ ada kekuatan Allah bersama kita. Alladzi la ilaha illa anta, yang mana tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-ahadu, engkau yang maha esa. As-samadu, yang maha tempat bergantungnya semua makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, siapa yang laqad sa'altallaha, sungguh engkau telah berdoa kepada Allah, bismihil a'zam, dengan nama-nama yang agung, alladzi, apa yang mana, idza su'ila bihi, jika Allah diminta dengan nama-nama agung tadi, a'ta, pasti Allah berikan. Wa idza du'iya, dan apabila ada seorang hamba berdoa dengan nama-nama agung ini, ajaba, Allah jawab doanya. Akhrajahu Imam Ahmad, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Selanjutnya yang ke-6,
Ya, yang keenam ya. Sini sudah ada, kita lebih besar supaya mudah dilihat. Wa akhrajal Bazzar, diriwayatkan dari Imam Bazzar, wa Abu Syekh fi Sawab an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bapaknya Syekh Bazzar juga menulis dalam kitabnya As-Sawab dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu", apabila seorang hamba berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi", arba'an, 4 kali. Doa, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana", minta 4 kali ucapkan Rabb. Qala Allahu, Allah akan menjawab doa seorang hamba, labbaika abdi. Allah jawab, labbaika abdi. Ya hambaku, baik wahai hambaku, sal tu'ta, mintalah, pasti akan diberikan. Jadi kalau kita doa, selipkan lafaz Rabb. Makanya dalam Al-Quran ada 40 doa yang diawali dengan Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi habli min ladunka rahmah. Itu ya. Itu doa-doa yang diawal dari Rabb, dan dengan kata Rabb Allah sangat senang. Bahkan Allah sendiri langsung, labbaika abdi, baik wahai hambaku, ada apa hambaku? Sal, mintalah. Ayo ungkapin, minta apa? Tu'ta, pasti akan diberikan oleh Allah. Hadis ini dari Sayyidina Jabir dengan lafaz yang sama, rawahud Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Masya Allah. Hadis yang ketujuh selanjutnya, wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Aisyah, masuk ke dalam rumahnya Sayyidatina Aisyah, zata ghadatin, faqalat, jadi waktu itu Sayyidatina Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, bertanya, minta diajarkan kepada suaminya, seorang nabi, rasul, seorang tuan guru. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni, ajarkan aku, ismallahil azam, nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi, yang mana apabila diminta dengan nama-nama yang agung tadi, ajaba, Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi, apabila dia, yaitu Allah, diminta dengan nama-nama agung tadi, a'ta, pasti Allah berikan. Fa'arada biwajhihi, maka Nabi pun langsung menatap dengan wajahnya, berpaling dengan wajahnya. Faqamat, kemudian dia berdiri, wa tawadda, faqamat wa tawadda'at, kemudian Sayyidatina Aisyah berdiri dan berwudu. Faqalat, maka Sayyidatina Aisyah berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan seluruhnya. Ma'alimtu minhu, yang aku ketahui dari kebaikan tersebut. Wa ma lam a'lam, dan dari apa yang aku tidak ketahui.
wa bismikal azim, dan dengan namamu yang mulia yang agung, alladzi idza du'ita bihi, apabila engkau diminta dipanjatkan doa dengan nama yang agung tadi, ajabta, pasti engkau akan kabulkan, wa idza su'ilta bihi, dan apabila engkau diminta dengan nama agung tadi, a'taita, pasti engkau berikan. Faqala, maka Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, innahu la fi hadhil asma, sungguh itulah nama-nama yang agung. Masya Allah. Jadi karena seorang Sayyidatina Aisyah ini adalah seorang istri yang cerdas, nanya tapi mencoba mengutarakan apa yang dia ketahui, ternyata apa yang diketahui sesuai dengan pertanyaannya, maka dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tertulis dalam kitab Mu'jam Al-Awsat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersabda, Ismullahil Azam, ada nama-nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi, apabila berdoa dengan nama agung tadi, ajaba, Allah kabulkan. Fi hadhil ayah, di ayat ini, min Ali Imran, dari Quran surah Ali Imran. Apa itu? Qulillahumma malikal mulki, sampai akhir ayat, maka itu adalah Ismul A'zam. Jadi kalau kita doa, dengar ada ulama yang berdoa menyelipkan satu ayat ini, ayat dari surah Ali Imran, ini adalah ayat untuk Ismul A'zam, untuk menajamkan doa kita. Nah, gitu ya, menajamkan doa kita. Wa an Muawiyah ibni Abi Sufyan, dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a biha ula'il kalimatil khams, barang siapa yang berdoa dengan kalimat berikut ini, 5 kalimat berikut ini, lam yas'alillah, tidaklah dia berdoa kepada Allah, syai'an, sesuatu, illa a'tahu, kecuali Allah kabulkan. Nah, tulisannya nggak kelihatan ya? Sekarang hadis ke-9. Ya, hadis ke-9. Apa itu kalimat yang 5? Kalimat yang 5 adalah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi 5 kalimat ini untuk menajamkan doa kita sehingga Allah kabulkan doa kita. Doa kita semakin dahsyat dengan pujian-pujian. Selanjutnya hadis yang ke-10 dari Sayyidina Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal asra, salat asar, famarra kalbun, waktu itu lewat seekor anjing, liyaqta'a alaihi salatahu, melintas di hadapan Nabi ketika dalam sholatnya. Fada'a Sa'adun ibni Abi Waqqas, maka waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas doa alal kalbi, untuk anjing tadi. Fa'ahlakahullah, semoga Allah matikan engkau wahai anjing, karena dia mau melintasi Nabi yang dalam keadaan sholat. Falamma farighan Nabi, ketika Nabi sudah selesai sholat,
beliau bersabda kepada Sa'ad, "Kaifa da'auta alaih?" Bagaimana kamu mendoakan anjing tadi? Qala qultu subhanaka la ilaha illa anta. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam doanya sebelum itu dia mengucapkan pujian. Subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Ahlaka hadzal kalbu. Binasakanlah anjing ini qabla an yaqta'a sebelum melintas ala nabiyyika salatihi atas ala nabiyyika salatahu melintas nabi yang sedang salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda laqad da'auta bi kalimatin kamu telah berdoa dengan kalimat-kalimat lau da'auta biha seandainya engkau berdoa dengan kalimat itu ala min bainis samawati wal ard di antara langit dan bumi lastuji balaka pasti akan dikabulkan oleh Allah untukmu. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Nah, ini ada Ismul Azam yang dicontohkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan ditetapkan oleh Nabi itu adalah Ismul Azam yang sangat agung. Kemudian yang ke-11 dari Sayyidina Hasan ia berkata, Sayyidina Samurah bin Jundub ia berkata, ala uhdithuka hadisan, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis sami'tu aku telah mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraron berkali-kali hadis dari Sayyidina Abu Bakar berkali-kali dari Sayyidina Umar juga berkali-kali yaitu apa man qala barang siapa yang berdoa idza asbaha wa idza amsa doa pagi dan sore. Apa doanya? Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tahyini lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Ini doa yang biasanya kita baca kalau ada di dalam Ratib Al-Haddad atau ada dalam kitab-kitab yaitu Al-Azkar, zikir pagi petang, manzil, atau ada ayat khirzi. Nah ini doa pagi sore ini dibaca dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali didengar oleh Sayyidina Hasan. Fahaddatsathu faqala haula'il kalimat kana Allahu a'tahunna. Bahwasanya kalimat-kalimat itu yang mana Allah mengabulkan segala doa-doanya dengan lafaz tadi, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam doanya dikabulkan dengan melalui doa pagi petang ini. Kemudian siapa lagi? Fakana yad'u bihinna, karena Nabi Musa itu berdoa dengan kalimat tadi setiap hari 7 kali. Fi kulli yaumin sab'a marratin, setiap hari 7 kali doa tadi. Wala yas'alullaha syai'an, tidaklah seseorang berdoa dengan itu illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah kabulkan untuknya baginya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Kakak Saman jangan di sini. Nanti nabrak. Kemudian hadis yang ke-12 wa Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala dia berkata, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, nanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, hal minad du'a'i syai'un la yuraddu. Ya Rasulullah, ada enggak doa yang tidak akan ditolak? Maka Nabi bersabda, na'am. Iya, taqulu as'aluka bismikal a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan namamu yang tinggi, al-a'la, al-a'azzu, yang agung, al-ajallu, yang mulia, al-akramu, yang mulia, al-ajallu, agung dan mulia. Jadi dengan lafaz ini, doa ini tidak akan ditolak. Apa tadi? As'aluka bismikal a'la, al-a'azzu, al-ajallu, al-akram. Nah, ini hadis yang ke-12. Masya Allah. Ya, ini hadisnya ya, yang ke-12. Yang ke-12, as'aluka bismikal a'la, al-a'azzu, al-ajallu, al-akram. Ya, mohon maaf baru di selanjutnya. Yang ke-13, masuk ke yang ke-13. Masya Allah, ini udah ke-20 ini. Ya, yang ke-13 dari Sayyidina Sahal bin Sa'id. Kok beda? Da'watu akhi. Oh, ini yang kemarin. Ya. Yang ke-13 dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu akhi Zinnuni, doa saudaraku, yaitu seorang nabi yang masuk dimakan oleh ikan nun, izda'a, ketika itu dia berdoa. Siapa? Beliau Nabi Yunus, wa huwa fi batnil hut, berada di dalam perut ikan hut. Apa doanya Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini doanya Nabi Yunus. Jadi kalau kita doa diselipkan dengan ini. Innahu lam yada' biha muslimun. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seorang muslim yang berdoa dengan lafaz ini, fi syai'in qattun, Allah tidak akan membiarkan sedikit pun, illa istajaballahu lahu biha, kecuali Allah kabulkan doanya. Akhrajahul Hakim. Makanya ulama kita berdoa, Masya Allah, Maulana Sa'ad rahmatullah alaih, ketika berdoa beliau selalu menyelipkan Ismul Azam. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulama kita berdoa, Allah मैं बहुत कमजोर है, Allah मैं बहुत गुनाह maaf farma. Ya Allah, saya ini lemah ya Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa ya Allah. Nah, ini diselipkan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam doa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-14, wa anna Abdullah, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak keluar, wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak habis, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin
fi a'la darajil jannah, dan minta kebersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang tertinggi, di tingkat surga yang paling tinggi, surga yang abadi, jannatul khuldi. Faqala lahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sal tu'ta, mintalah maka pasti akan diberikan. Jadi kalau kita doa dengan tadi, maka juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhrajahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang ke-15, an Anasin, dari Sayyidina Anas, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin, ada seorang sahabat laki-laki yang melintasi Nabi, wa huwa yaqulu, dan dia bertanya, ya arhamar rahimin, wahai yang dia berdoa. Jadi seorang sahabat ini berdoa, ya arhamar rahimin. Faqala lahu, maka Nabi SAW bersabda, sal faqad nazarallahu ilaika, mintalah. Dengan asbab doa ya arhamar rahimin, kalimat ini membuat Allah memandang kamu. Faqad nazarallahu ilaika, sungguh Allah telah memandang engkau. Akhrajahul Hakim. Kita juga kalau meminta sama manusia, kita supaya dipandang dulu. Ini orang apanya yang mau dilihat ini? Apa yang jadi andalan dia? Keunggulannya apa yang bisa dilihat? Nah, baru kalau ada yang bisa dilihat, bisa dipertimbangkan dan bisa diputuskan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Abi Umamah, dari Sayyidina Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, inna malakan muwakkalun, ada satu malaikat yang diutus, biman yaqulu, bagi orang yang berdoa, ya arhamar rahimin. Jadi kalau kita berdoa dengan ya arhamar rahimin, Allah akan mengutus satu malaikat. Faman qalaha salasan, siapa yang berdoa dengan ucapan ini 3 kali, qala lahul malik, maka qala lahul malak, maka malaikat itu berdoa, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fasal. Sesungguhnya malaikat tadi berkata kepada orang yang berdoa ya arhamar rahimin, sesungguhnya Allah yang maha kasih sayang telah menerima segala permintaanmu, maka berdoalah. Ya, kakak sama Bang Idan. Di luar. Akhrajahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Masya Allah. Sabar ya teman-teman, Masya Allah. Kemudian hadis yang ke-17. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa di malam Arafah dengan 10 kalimat, 10 kali, maka pasti Allah akan kabulkan. Kecuali dia minta untuk memutuskan silaturahmi atau minta berbuat dosa. Ini tidak dikabulkan. Apa itu 10 kalimatnya? Subhanalladzi fis sama'i arshuh, subhanalladzi fil ardi mawti'uh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fin nari sultanuh, subhanalladzi fil jannati rahmatuh, subhanalladzi fil quburi qada'uh, subhanalladzi fil hawa'i ruhuh, subhanalladzi raf'us sama'i rafa'as sama'a, subhanalladzi wada'al arda, subhanalladzi la malja'a minhu illa ilaih. 10 kalimat ini yang menjadi penajam doa kita. Kemudian hadis yang ke-18. Masya Allah. Lupa lagi. Hadis yang ke-18. Dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
idza talabta hajatan, apabila kamu minta hajat, fa ahbabta, apa yang kamu suka, antanjah, maka pasti akan sukses. Ini doa salat hajat. Teman-teman, doa salat hajat yang komplit dalam hadis ini seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-aliyyul azim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah al-halimul karim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul hakim. Subhanallahi rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadis riwayat Imam Tabarani. Ini adalah doa salat hajat. Apa doanya tadi? Minta dosa diampuni, kegalauan masalah kita diberi solusi, hutang-hutang dilunasi, hajat-hajat dunia akhirat ditunaikan oleh Allah. Ini doa salat hajat dalam hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis yang ke-19 dari Sayyidina Aisyah, beliau berkata bahwasanya bapaknya Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, maukah engkau aku ajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dia berkata, dan Nabi bersabda bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengajarkan teman-teman setianya, al-hawariyin, lau kana alaika dainun mislu Uhud, seandainya kamu mempunyai hutang sebesar gunung Uhud, summa qultuhu laqadahu Allah anka, kemudian pasti Allah akan lunasi dengan membaca doa ini. Qultu bala, maka aku pun mengatakan, ya, aku mau diajarkan doa itu. Apa doanya? Ucapkanlah, Allahumma farijal ham, ya Allah engkau yang menyelesaikan masalah, wa kashifal kurub, yang membuka solusi dari kesusahan, mujibad da'watal mudbar, menjawab doa orang yang dalam keadaan kesulitan darurat, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, Allah yang maha pengasih dan penyayang dunia akhirat. Anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwak. Ini doa agar utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dan doa juga ikhtiar kita disempurnakan. Hadis riwayat Hakim. Hadis yang ke-20. Ya, hadis yang ke-20 dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajarkan doa apabila engkau berdoa dengan doa ini? Falau kana 'alaika minad dunya amsalul jibal, kalau kamu lagi punya masalah dunia yang masalahnya itu sebesar gunung, maka Allah akan mudahkan, qadahullah, Allah akan mudahkan, Allah akan tunaikan, selesaikan. Qultu bala, maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, iya ya Rasulullah, saya mau diajarkan doa itu. Apa itu doanya?
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sampai akhir ayat, bi ghairi hisab. Dilanjutkan doanya, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ta man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'. Farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwaka. Allahumma aghnini minal faqri. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan dari kefakiran. Waqdi annid daina, lunasilah dariku hutang-hutang. Wa tawaffani fi ibadika, wafatkan aku dalam keadaan beribadah kepadamu. Wa jihadi fi sabilika, wafatkan aku dalam perjuangan di jalan agamamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis ke-21. Dari Sayyidina Ali, sesungguhnya ia berkata kepada seorang laki-laki, seorang sahabat yang lain, maukah aku ajarkan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun laukana alaika misla sabirin, seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sabir. Gunung Sabir ini gunung yang ada di daerah sana ya, yaitu fahuwa jabal bil Yaman, yaitu gunung yang ada di Yaman. Laukana alaika misla sabirin dainan, seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sabir, la adahu Allah anka, maka pasti Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Apa itu doanya? Qul Allahumma kfini, ya Allah, cukupkanlah aku bihalalika, dengan rizki yang halal, an haramika, jauhkan aku dari rizki yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwa, karuniakanlah aku dengan karuniamu daripada selain engkau. Aku hanya minta kepada engkau ya Allah. Ini doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ini doa yang sudah masyhur, para asatidz insyaallah sudah pada paham ya Bapak Ibu ya. Hadis riwayat Imam Hakim. Hadis yang ke-22 dari Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau berkata, barang siapa yang ketika bangun tidur, hadis 22. Barang siapa yang bangun tidur, yata'aradu firasyahu, bangun tidur, dia berdoa, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa innahuma biyadika, la yamlikuhuma ahadun siwaka. Kecuali Allah akan berkata kepada Jibril, wa huwa muwakkalun biqada'i hawaijil ibad. Allah utus malaikat Jibril untuk menunaikan hajat hamba-hambanya itu. Ya Jibril, iqdi hajat abdi, ya Allah, tunaikan hajat hambaku. Nah, ini doanya sampai Allah utus malaikat Jibril. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Hadis yang ke-23. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rabbnya akan sebuah hajat. Fa'abata'at alaih, tetapi waktu itu hajatnya itu lambat datang, lambat ditunaikan oleh Allah. Maka akhirnya beliau, Masya Allah, fa'idha hajatuhu baina yadaihi, apabila hajatnya di antara kekuasaannya, fas'al rabbahu fa'auha ilaihi, maka mintalah kepada Allah dan Allah wahyukan kalimat-kalimat kepada Nabi Musa. Amma alimta anna qawlaka masya Allahu anjahu ma talabta bihil hawaij. Jadi kalimatnya, ya Masya Allah,
engkaulah yang memberikan kesuksesan, engkaulah yang menunaikan apa yang engkau minta dari segala kebutuhan-kebutuhan. Hadis ke-24. Sesungguhnya inna Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, karena akrama ahlil ardi, sesungguhnya Nabi Yaqub ini orang yang paling mulia di muka bumi, ala malakil maut, terhadap malaikat maut. Wa annal malakal mauta ista'zana. Ketika itu malaikat maut minta izin kepada Tuhannya, Rabbnya, an ya'tiya Yaqub, untuk mendatangi Nabi Yaqub. Akhirnya diizinkan oleh Allah, fa'azzana lahu faqala lahu Yaqub, maka malaikat maut tadi mengajarkan kepada Yaqub, as'aluka billadzi khalaqaka, aku mohon kepadamu dengan kepada Allah yang menciptakan engkau, hal qabadta nafsa Yusuf, hal qabadta nafsa Yusuf. Nabi Ayub bertanya kepada malaikat maut, apakah engkau yang mencabut ruhnya Nabi Yusuf? Faqala la, maka malaikat maut menjawab tidak. Summa qala malakul maut, ya Yaqub, ala u'allimuka kalimatin, wahai Nabi Yaqub, maukah aku ajarkan doa-doa? Qala bala, ya. Qala qul, malaikat maut berkata, katakanlah wahai Yaqub, ya dzal ma'ruf alladzi la yanqati'u, wahai yang memiliki kebaikan yang tidak pernah putus, wala yuhsihi ghairuk, dan tidak terhitung kebaikan-kebaikan selain engkau ya Allah. Qala fada'a biha, maka malaikat maut mengatakan, doalah dengan kalimat tadi wahai Nabi Yaqub di malam hari, di malam itu. Falam yatla', dan tidaklah terbit fajar hatta tarahal qamisu ala wajhi, akhirnya datanglah gamisnya Nabi Yusuf dan diusapkan ke wajahnya. Akhirnya matanya yang buta itu, mata Nabi Yaqub yang buta itu langsung sembuh. Nah, ini dia kalimat-kalimat bagaimana supaya ketika kita sakit disembuhkan oleh Allah, sebagaimana Nabi Yaqub yang sedang matanya buta. Asbabnya gamisnya Nabi Yusuf dibawa, diamanahkan kepada saudaranya. Akhirnya saudaranya ngasih tahu, tolong kasih ke bapak kita dan usapkan ke wajahnya. Akhirnya diusapkan ke wajahnya, Allah sembuhkan matanya yang buta. Karena apa? Karena begitu sedihnya Nabi Yaqub ketika Nabi Yusuf hilang. Nabi Yusuf dilaporkan terbunuh. Wa akhraja bid-dunya fi kitabil farji ba'da syiddati bilafzin. Kalau kita punya masalah besar, ala u'allimuka kalimatin la tas'alullaha syai'an illa a'taka. Maukah aku ajarkan doa yang mana engkau berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Wala yuhsihi ghairuk. Nah, tadi doa tadi ya, ya dzal ma'rufil ladzi la yanqati'u wa la yuhsihi ghairuk. Ini kalimat yang diajarkan malaikat maut kepada Nabi Yaqub. Hadis yang ke-25 dari Sayyidina Ibrahim bin Khalad, bahwasanya ia berkata, malaikat Jibril turun kepada Nabi Yaqub, fasyaka ilaihi, maka Nabi Yaqub mengadukan kepada malaikat Jibril, ma huwa fihi, apa yang terjadi pada dirinya. Faqala malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu doa apabila engkau berdoa, idza da'auta bihi farrajallahu anka, maka Allah hilangkan kesusahanmu. Apa doanya? Qul ya man la ya'lamu kaifa huwa illahu. Ini doanya. Wa ya man la yablughu qadratuhu ghairahu. Wahai zat yang maha tidak ada yang tahu bagaimana engkau
Zat Engkau ya Allah, dialah Allah yang maha segala-galanya, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada manusia yang mencapai kekuasaannya, kekuatan selain Engkau ya Allah. Farrij anni, maka berikan jalan keluar kepadaku. Fa'atahul mubasyir, maka datanglah orang yang membawa gamis. Nah, ini tadi kisahnya Nabi Yakub. Hadis riwayat Imam Abid Dunya. Kemudian hadis ke-26. Ya, sabar ya, sedikit lagi insya Allah kita akan selesaikan, dan nanti akan ada pemberian ijazah sanad bagi yang sempurna mengikuti kajian adab doa dari kemarin sampai sekarang, dari awal sampai akhir. Kemudian yang ke-26 ada hadis dari Sayyidina Qaz'ah bin Suaid bin dari Abi Abdullah. Beliau adalah muazzin Taif, seorang muazzin di Taif. Ja'a Jibril, beliau berkata bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berkata, ya Yusuf, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Yusuf, ishtadda alaikal habsu, wahai Yusuf, kamu itu udah kesusahan di penjara. Qala na'am, iya wahai malaikat Jibril. Qul, katakanlah wahai Yusuf, Allahumma ja'alli min kulli ma ahammani, ya Allah jadikanlah setiap apa yang menyedihkan aku, wa karabani, dari yang menyusahkan aku, min amrin dunyaya, dari urusan dunia, wa amrin akhirati, dan urusan akhiratku, farjan, yaitu solusi, wa makhrajan, yaitu jalan keluar. Ini doa Nabi Yusuf. Warzuqni min haitsu la ahtasib, berikanlah rizki dari yang tidak disangka-sangka. Waghfirli dzambi wasabbit rajai, teguhkan, kuatkan harapanku. Waqta'hu amman siwaka, dan putuskanlah masalah ini selain engkau. Hatta la arjua ahadan ghairaka, sampai aku tidak mau berharap kepada seorang pun, pada raja, pada bos, orang kaya, kecuali ghairaka, yaitu selainmu. Jadi minta hanya, berharap hanya kepada Allah. Ini hadis riwayat Imam Abid Dunya. Ini tertulis dalam kitab Tafsir Munir yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, doa ini. Baik, sedikit lagi teman-teman, sabar, Masya Allah. Tinggal ada 3 lagi insya Allah ya, atau 4 lagi insya Allah. Yang ke-27 dari Sayyidina Madlaj bin Abdul Aziz dari Syekh dari Quraisy, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Yakub, Qul ya kasiral khair. Doa malaikat Jibril diajarkan kepada Nabi Yakub. Ya kasiral khair, wahai yang maha banyak kebaikan. Ya daimal ma'ruf, yang selalu baik. Fa'auhallahu alaihi, maka Allah wahyukan kepadanya. Laqad da'utani bidu'ain, sungguh engkau telah berdoa. Laukana ibnaka mayyitain, seandainya 2 anakmu Yusuf dan Bunyamin yaitu mati, lanashartuhuma laka, maka pasti akan aku hidupkan lagi. Ini dahsyatnya doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Yakub sampai Allah berjanji akan menghidupkan 2 anaknya Nabi Yakub apabila mati. Kemudian ini hadis riwayat Imam Abid Dunya. Yang ke-28 dari Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Beliau berkata, nazala bi amrun ahammani, aku mendapatkan masalah besar yang menyusahkan aku. Fa kharajtu minal lail, maka aku keluar malam-malam ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar ke Masjid Nabawi.
Fadakhaltul masjidah, aku masuk masjid. Fasami'tu harakatal hasa, aku dengar ada gerakan batu. Fatafattu falam ara ahada. Tapi ketika aku lihat, aku nggak lihat apa-apa. Wasami'tu qailan, setelah nggak dilihat nggak ada apa-apa, kiri kanan nggak ada apa-apa, aku dengar ada yang berkata, ud'ullaha, doalah kepada Allah, fil amril ladzi yahummuka, dari masalah yang sedang membuat kamu susah. Apa itu doanya? Waqul Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, fa innaka lana malikun, sesungguhnya engkau bagi kami adalah raja. Malikun, engkau adalah raja ya Allah. Wa innaka ala kulli syai'in qadirun muqtadir, sungguhnya engkau maha berkuasa. Wa innaka ma tasya, sungguhnya engkau maha berkehendak, min amrin yakun, dari sebuah masalah menjadi selesai masalah. Qala fama da'autullah, maka Sayyidina Sa'id bin Musayyab tidaklah dia berdoa dengan doa tadi dari masalahnya, illa wa qad ra'aituhu, kecuali Sayyidina Sa'id bin Musayyab sudah melihat hasilnya, masalahnya selesai. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Kemudian dinukilkan faidah. Dinukilkan naqalat Dainuri, Syekh Dainuri menukil dalam mujalasahnya, dalam majlisnya beliau, anna man qala idza asbaha, siapa yang pagi-pagi baca doa Bismillahil aliyil a'la ad-dayyan. Jadi kita baca doa ini dengan menyebut nama Allah yang tinggi, al-ali, al-a'la, yang lebih tinggi, ad-dayyan, yang maha membalas kebaikan dan keburukan, alladzi la walada lahu, yang mana Allah tidak punya anak, wala walid, tidak mempunyai walid, yaitu tidak mempunyai orang tua, wala sahiba wala syarik, Allah tidak mempunyai teman hidup, pasangan hidup, dan Allah tidak mempunyai sekutu. Asyhadu anna Nuhan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Nuh adalah utusan Allah. Wa anna Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Wa anna Musa Najiyullah, Nabi Musa itu adalah hamba yang diselamatkan oleh Allah. Wa anna Daud, Nabi Daud Khalifatullah. Dan wa anna Isa, Nabi Isa adalah ruhullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam, yang mana Allah tiupkan kepada Sayyidatina Maryam, wa ruhun minhu, dan ruhnya dari Allah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, nabi penutup, wala nabiyya ba'dah, lam talsa'hu hayyatun, siapa yang baca doa tadi, tidak akan, ular itu tidak akan menyengat kita, wala aqrab, kalajengking tidak akan menjangkiti kita, menyengat kita, walam yakhaf min sultan wala syaitan, siapa yang baca doa tadi maka tidak akan pernah takut kepada penguasa ataupun syaitan, wala kahin wala sahir, tidak akan diganggu oleh kahin. Apa itu kahin? Dukun, wala sahir, yaitu tukang sihir. Hatta yumsiya, dibacanya pagi, dijaga sampai sore. Wa idza qalaha idza amsa, kalau bacanya sore juga akan diberikan tadi keuntungan-keuntungan tadi sampai pagi hari. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, khairud dunya wal akhirah fi khaslatain, kebaikan dunia dan akhirat itu dua perkara. Apa itu? At-taqi wal ghina, orang yang bertakwa, ketakwaan dan kaya hati. Jadi kebaikan dunia itu dua, takwa dan kaya hati. Dan keburukan dunia akhirat dua juga, yaitu al-fakhru wal faqru, sombong dan fakir. Udah fakir sombong lagi, Masya Allah.
Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan talabatur rahata li nafsi, talabatur rahah, aku minta istirahat untuk diriku, falam ajid syai'an, aku tidak mendapati istirahat arwahulaha, yang lebih nikmat min tarki ma la yu'inuha, kecuali kalau kita mau istirahat meninggalkan yang sia-sia. Kenapa kita capek? Karena kita mikirin yang sia-sia, bicara yang sia-sia, usaha yang sia-sia. Itu yang membuat kita capek, lelah. Kalau kita mau istirahat, kita tinggalkan yang sia-sia. Kemudian ulama lain mengatakan, orang yang paling sabar, asbarun nas, siapa orang paling sabar? Alladzi la yufshi sirrahu, dia orang yang tidak menceritakan rahasia dia. Kepada siapa? Kepada temannya. Makhafatan an yaqa'a bainihima, khawatir temannya itu akan menceritakan rahasianya. Itu orang paling sabar. Jadi kalau ada masalah keluarga suami istri, nggak usah cerita kepada orang lain. Khawatirnya nanti orang lain kan cerita aib suaminya, aib istrinya. Begitu juga dengan yang lain. Masalah orang tua keluarga. Itu namanya orang paling sabar. Dalam kitab Hikam, ini ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnu Athaillah, ya. Ini kitab masyhur di kalangan ulama. Karena Abu Bakrin As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dipuji, jadi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipuji, dia berkata, Allahumma anta a'lamu minhum binafsi. Ya Allah, engkaulah yang lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Wa ana a'lamu binafsi minhum, aku yang lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Allahumma ja'alni khairan mimma yahsabun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku dari apa yang mereka ketahui. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan siksa aku karena pujian-pujian mereka. Ini Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, terakhir ya, khatimah, penutup. Ya, penutup. Alhamdulillah, telah sabar nih teman-teman nih. Mana nih penutupnya? Faidah. Oh, kok nggak ada? Ah, ini dia. Penutup. Wa an Fadalata ibni Ubaid, dari Sayyidina Fadalah bin Ubaid, dia berkata, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang sedang duduk. Izdakhala rajulun, jadi ketika itu sedang duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tiba-tiba datang seorang sahabat yang lain, fasalla, kemudian dia salat dan berdoa, summa qala, dia berdoa, Allahumma gfirli warhamni, ampunilah aku dan sayangilah aku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli, kamu itu terburu-buru wahai sahabat yang sedang salat. Idza shallaita, kalau kamu salat, duduk dulu. Fahmadillah, maka baca alhamdulillah, muji Allah, bima huwa ahluh, sesuai dengan haknya Allah. Allah itu harus dipuji. Jadi kalau kita doa, kita diajarkan oleh Nabi untuk memuji Allah. Habis memuji Allah apa? Tsumma shalla ala Muhammad, kemudian bersolawat. Tsumma shalla akhar, dan bersolawat kepada yang lain, yaitu kepada keluarga Nabi, kepada yang lain-lain. Fahamidallah wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, wasal tu'ta, mintalah maka pasti akan diberikan oleh Allah. Ini ajaran kalau kita mau doa, memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sholawat. Ya. Akhrajahu Tabrani. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Penutup yang kedua, hadis penutup yang kedua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu tertutup, terhalangi. Hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Sampai dia bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Hadis riwayat daripada Imam Tabrani di kitab Mu'jamul Awsat. Yang terakhir, penutup hadis yang terakhir, yang ketiga, dari Sayyidina Ahmad bin Abil Hiwari. Ia berkata, qala li Abu Sulaiman, bahwasanya Sayyidina Abu Sulaiman berkata kepadaku, idza sa'atallaha hajatan, apabila engkau meminta kepada Allah hajat, maka fabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dengan salawat, wasal hajataka, dan mintalah hajatmu, habis salawat baru kita bisa doa minta hajat. Waqtim bis salati ala nabi, tutuplah doa kita dengan salawat juga. Fa innahuma da'watani la turaddani, sesungguhnya dengan dua salawat tadi di awal dan di akhir, maka doa kita tidak akan ditolak. Walam yakunillahu la yuradda ma bainahuma, dan Allah sungguh tidak akan menolak doa orang yang ada sholawatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu para hadirin, para asatidz, telah selesai kitab Sihamul Ishabah. Untuk itu, untuk para asatidz, sebelum pemberian ijazah sanad, dimohon untuk mengaktifkan videonya semua, untuk supaya ada musyahabah, menatap langsung antara pemberi ijazah sanad kepada yang menerima ijazah sanad. Ya, teman-teman para asatidz, silakan diaktifkan videonya supaya bisa menatap langsung. Kecuali untuk yang akhwat ada rukhsah, boleh ditutup videonya, untuk ikhwannya saja. Yang penting yang menerima sanad bisa menatap langsung kepada pemberi sanad. Nanti akan saya ucapkan sebuah kalimat, yaitu ajaztu, maka nanti teman-teman semuanya menjawab qabiltuhu, ya, atau qabiltuha, ya, qabiltuha jawabannya. Baik, saya ucapkan ajaztu ijazatan hadas sanad min kitab Sihamul Ishabah fid da'watil mustajabah. Qabiltuha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ini menjadi sanad ini yang mengikuti secara sempurna dari awal sampai akhir, nanti berhak mendapatkan sanad, bisa menghubungi admin daripada pendidikan adab, karena sudah didata dari kemarin siapa yang ikut sempurna dari awal sampai akhir. Dan wasiatnya adalah dijaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha sirra wa alaniyah. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan terang-terangan, sendiri ataupun dalam keadaan terbuka. Kemudian sanad ini, ilmu-ilmu dari doa ini bisa disampaikan kepada keluarga ataupun saudara atau murid-murid yang bisa menerima ilmu dari adab doa. Cukup, sudah jam 21.27, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada waktu 3 menit.
Mau nanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hadis yang disampaikan berarti Ismul Azam itu bukan hanya satu ya Ustaz, tapi Ya, suaranya terputus, Ustaz. jadi dari beberapa yang disampaikan itu kalau kita kan di masyarakat Ismul Azam itu dikiranya cuma satu gitu ya. Cuma kalau dari sini ternyata beberapa macam gitu ya Ustaz. Iya. Mohon penjelasannya. Ya, jadi Ismul Azam banyak lafaz-lafaznya. Jadi kita juga bisa menghormati ulama-ulama lain jika berdoa ada ucapan-ucapan Ismul Azam yang lain. Nah, yang sering saya pakai pribadi saya itu saya pakai Allahumma inni astaghfiruka ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Ismul Azam yang biasa kami pakai dan ulama kami sering mencontohkan seperti itu. Yang lain juga bisa dipakai di saat-saat waktu yang berbeda-beda. Terima kasih Ustaz Sutarno, pertanyaannya sangat bagus. Yang lain? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, melanjutkan pertanyaan Ustaz Sutarno tadi. Apa bedanya Ustaz Ismul A'zam dengan Asmaul Husna? Karena di Al-A'raf juga disebutkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha gitu Ustaz. Apa bedanya Ismul A'zam dengan Asmaul Husna Ustaz? Ya, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Asmaul Husna ini nama-nama Allah yang khusus, yang satu terdiri dari satu kata. Contohnya yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau Ismul A'zam biasanya dia terbentuk dalam satu kalimat. Kayak tadi potongan ayat dipakai dalam doa. Bagi yang belum pernah dengar bingung, kok ini baca Quran dalam doa? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu. Jadi biasanya kalau Ismul Azam itu berkalimat dia. Nah, terdiri dari beberapa kata. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz Mahmuddin. Syukran Ustaz, jazakallah. Ya. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Ustaz, saya mau tanya. Bisa di chat kalau ibu-ibu, akhwat. Ya, baik. Sama pengajian. Ya, silakan. Pengajian ini kan direkam terus ya Ustaz. Ya. Kalau berkenan itu hasil rekamannya boleh di-share di grup Ustaz, jadi kita bisa mengulang dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman nggak bisa mengikuti langsung gitu Ustaz. Masya Allah. Ya, nanti kita musyawarahkan dengan tim pendidikan adab ya. Insya Allah. Tadi pertanyaan dari akhwat sudah dicatat belum? Belum ada. Oh, belum ada ya. Ya, sambil menunggu. Insya Allah ya. Ini kan sebenarnya ilmu ini sangat sangat tinggi, sangat agung. Jadi memang harus ada mujahadah. Nah, sekarang ini makanya dalam hadis makanya penting ada musahabah,
syarat belajar ilmu itu adalah musahabah, berinteraksi langsung kepada seorang guru yang menyampaikan ilmu. Nah, mudah-mudahan yang langsung ini belajar, insya Allah kita semua ilmunya berkah, bermanfaat. Amin. Gimana tadi yang di chat sudah ada? Bisa dibacakan, Ustadz, pertanyaannya dari akhwat. Itu tentang ini Ustaz, berdoa bagi mu'alaf gitu dengan bahasa Indonesia. Oh iya. Bagaimana jika berdoa dengan bahasa Indonesia dengan tulus dari seseorang mu'alaf atau awam? Ya, dalam kitab pendidikan adab yang kita pakai dari awal, memang di situ dituliskan ada hadis, kita diperbolehkan untuk berdoa dengan bahasa kaum kita. Nah, bahasa kaum kita yang kita fahami. Bagi orang-orang yang belum paham bahasa Arab, boleh mengungkapkan doanya dengan bahasa yang kita fahami. Apalagi kalau mu'allaf. Ya, kalau mu'allaf. Orang awam pun juga boleh. Selama doanya itu tidak meminta untuk qati'atar rahim, minta memutuskan silaturahmi, dan juga minta untuk berbuat dosa. Nah, itu nggak boleh. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk merampok Alfamart. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, jangan. Ya, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Insyaallah ya. Sudah jam 21.34, sudah lewat 4 menit. Mudah-mudahan barokah dan siap amalkan dan siap untuk disampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.